anak kelas 9, jumpa lagi dengan Miss Yuni di pelajaran Bahasa Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman kelas 9, jumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Miss Yuni. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua teman-teman kelas 9 ini dalam keadaan sehat ya. Ya, kita hari ini mau belajar apa ya? Belajar apa yuk? Kita kali ini mau membahas tentang teks cerpen atau teks cerita pendek. Apa itu teks cerita pendek? Mungkin kalian pernah ya, secara sadar atau tidak sadar, pernah membaca cerpen. Cerpen apa sih? Oke, untuk lebih lanjut mari kita saksikan pemaparannya sebagai berikut. Ya, siapa dari kalian yang pernah baca cerpen? Ayo. Pasti pernah dong, pasti pernah deh. Nah, cerpen itu apa sih? Ya, sebelum itu, di sini mau kasih tahu, cerpen itu termasuk ke dalam sebuah teks naratif atau teks narasi. Naratif sama narasi sama aja ya. Teks naratif itu adalah sebuah teks yang bercerita. Yang namanya naratif pasti dia bersifat imajiner atau fiksi. Apa artinya imajiner yo? Apa artinya fiksi? Fiksi, imajiner sama artinya rekaan ya, atau tidak nyata. Jadi imajinasi dari penulisnya seperti itu. Apa saja sih teks-teks naratif selain dari cerpen? Banyak banget teman-teman, banyak sekali. Di antaranya ada fabel ya, terus cerpen itu, terus apa lagi, teks imajinasi, teks fantasi, terus ada cerita peri, ada cerita detektif, ada cerita tentang legenda, banyak sekali yang namanya cerita naratif. Nah, ingat ya teman-teman ya, teks cerpen itu adalah salah satu dari teks naratif. Ting, ingat-ingat. Oh ya, teman-teman kelas 9, coba nih Miss Yuni mau tanya dulu. Kalau cerita horor, cerita petualangan itu termasuk teks cerpen juga nggak sih? Atau teks naratif? Apa? Termasuk naratif atau enggak nih? Cerita horor sama cerita petualangan? Ya, oke. Oke deh kalau gitu Miss Yuni tunggu nanti jawabannya pas kita belajar sama-sama ya. Kira-kira jawaban kalian apa ya? Miss Yuni penasaran. Oke teman-teman, kita akan menuju ke selanjutnya yaitu pengertian teks cerpen. Teks cerpen adalah sebuah teks yang berisi karya sastra atau cerita yang ditulis secara pendek. Jadi cerpen itu juga termasuk karya sastra ya teman-teman ya. Cuma bentuknya atau penulisannya pendek. Ibaratnya bisa kita baca hanya sekali duduk ya. Maksudnya sekali duduk apa? Karena cerpen itu hanya terdiri dari beberapa paragraf saja ya, tidak seperti novel yang dibukukan ya atau komik yang dibukukan, tapi hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Jadi ingat, teks cerpen adalah sebuah teks yang berisi
karya sastra atau cerita yang ditulis secara pendek. Teman-teman kelas 9, penulisan teks cerpen ini biasanya keterkaitan dengan pengalaman kita atau pengalaman kita berdasarkan dari cerita teman-teman kita. Karena biasanya teks cerpen ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Beda lagi kalau misalnya ceritanya cerita fabel, itu kan cerita binatang ya. Terus cerita imajinasi atau yang fantasi itu. Nah, kalau itu kan kalau yang fantasi imajinasi ceritanya luar biasa, di luar dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kalau teks cerpen itu seiring dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi hampir mirip deh ya. Jadi kita kalau membaca cerpen itu bisa aja sama seperti apa yang kita alami, seperti itu. Ya teman-teman kelas 9, sekarang kita baca cerpen dulu ya. Ini cerpennya ada di buku Erlangga kalian, halaman 67. Judulnya adalah Keadilan. Keadilan karya Putu Wijaya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es podeng dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan pudeng berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es pudeng puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es pudeng itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek minta es pudeng. Waktu tukang es pudeng itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya, tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu, ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam yang sedang memandikan ayam-ayamnya. Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. Jangan ribut! Teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. Ada orang sakit di dalam! Sabar, sabar, kata tukang es pudeng. Satu persatu semuanya nanti dapat. Aku dulu! Kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. Aku dulu! Teriak Pak Sersan marah. Pudengnya yang merah! Tukang pudeng agak panik. Ia mengambil pudeng berwarna oranye. Merah! Teriak Pak Sersan. Tukang pudeng itu tambah gugup dan menyerahkan pudeng oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi pudeng oranye hingga jatuh. Anak-anak ketawa. Diam! Merah! Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah. Merah seperti matamu itu. Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi. Tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih pudeng yang warna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi. Merah! Lalu ia mengambil koktail warna merah. Tukang es tampak ketakutan, ingin cepat-cepat menuangkan es ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es pudeng sambil mengacungkan uang, minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es puter. Aku esnya double dong! Kata Pak Ahmad. Aku dulu! Teriak anak-anak menghalang-halangi Pak Ahmad tukang es puter kewalahan.
Ia meraih belnya lalu menyembunyikannya keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. Diam kalian, aku sudah bilang ada orang sakit di dalam. Bukan saya, Pak, anak ini, kata tukang es pudeng. Tapi kamu gara-garanya. Teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. Bukan saya, Pak. Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es pudeng pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisasi keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. Pak Sersan, maaf itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah. Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. Tidak, dia ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudengnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakitan seperti anakku. Yang walaupun sudah sakit, masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelenengannya lewat. Dan dia tahu sekali itu. Minggat, sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak menyingkirkan Portugis dan tim-tim. Nambah satu tidak apa. Minggat! Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi, mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik. Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan? Ya. Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas koktail. Pak Ahmad terkejut, bengong. Tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu. Tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah. Tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. Bayar! Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Ya, itulah cerpen keadilan karya Putu Wijaya ini. Waduh, kira-kira menurut kalian yang harus mendapatkan keadilan yang mana ya? Tahu nggak kira-kira yang patut mendapat keadilan yang mana ya? Apa penjual esnya? Atau Pak Sersan? Atau Pak Ahmad? Atau juga anak-anak itu? Nah, kalian coba identifikasi ya, kira-kira bagaimana ya jalan ceritanya. Dan juga kalian bisa melihat ciri-ciri dari teks cerpen itu apa ya. Oke? Karena Miss Yuni bilang ciri-ciri, maka sekarang kita akan memaparkan ciri-ciri dari teks cerpen. Yuk, ikuti terus pemaparannya. Ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama, bersifat fiksi. Fiksi artinya tidak nyata ya, atau sama juga dengan imajiner karena berdasarkan imajinasi dari penulisnya.
Tapi penulisan dari cerpen ini bisa berdasarkan dari pengalaman kita atau pengalaman dari teman kita yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Yang kedua adalah bahasanya yang ekspresif. Jadi kalau cerpen ini kan ragam tulis ya, supaya lebih menjelaskan tentang emosinya, dari emosi yang marah, bahagia, emosi kesal, emosi sedih, itu kita menggunakan bahasa yang ekspresif, bahasa yang mengungkapkan perasaannya. Yang ketiga, cerita yang terkandung di dalamnya biasanya berdasarkan pada kehidupan manusia sehari-hari. Jadi bahasa yang digunakannya pun juga yang biasa kita ucapkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi kalian pasti bisa, jika suatu saat nanti Miss Yuni minta kalian buat cerpen. Yang selanjutnya, yang keempat, ini sudah pasti teksnya ditulis secara pendek. Jadi teks cerpen ini bisa kita baca hanya dengan sekali duduk karena hanya terdiri dari beberapa paragraf atau beberapa lembar saja, seperti itu. Yang kelima, biasanya hanya menceritakan satu fokus utama. Jadi tidak seperti novel yang ceritanya berdasarkan dari kecil sampai dewasa, dari kecil sampai dia meninggal. Nah, tapi kalau cerpen hanya berdasarkan pada satu fokus cerita saja. Baiklah teman-teman kelas 9, cukuplah video pembelajaran ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.